Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga program acara kita ini menambahkan iman, mengobarkan semangat untuk beramal dalam diri kita, dan tentunya menambah hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita masih bersama pembahasan al-ariyah, peminjaman barang. Setelah kita tahu bahwa meminjam barang, selama manfaat barang tersebut adalah manfaat yang halal, dan menurut mazhab Syafi'i, selama pemanfaatan barang tersebut hanya sebatas hak guna saja, bukan mengambil fisik benda, maka itu dianggap sebagai ariyah yang mubah, yang boleh. Tetapi ketika kegunaan barang tersebut dengan cara diambil hasilnya, maka dalam literasi fikih Syafi'i tidak dikatakan sebagai ariyah. Kenapa? Karena pemanfaatan benda yang dengan cara mengambil hasilnya seperti telur, susu, wol, atau buah, atau bunga, atau yang lainnya, itu dalam fikih Syafi'i disebut dengan akad lain. Ada yang disebut dengan manihah, ada yang disebut dengan araya, ada yang disebut dengan yang lain. Ya. Sehingga pengertian pemahaman peminjaman atau al-ariyah peminjaman barang dalam mazhab Syafi'i itu dibatasi pada hak guna saja. Dan telah disampaikan pula bahwa namanya pemanfaatan hak guna berarti barang yang dipinjamkan tersebut dapat dikembalikan utuh seperti sedia kala. Akan tetapi bila barang tersebut yang dipinjam dimanfaatkan dengan cara dimusnahkan, dikonsumsi, diproduksi, atau digunakan untuk berbelanja, sehingga ketika jatuh tempo yang dikembalikan bukan fisik barang yang dipinjam tetapi barang yang serupa atau senilai, maka dalam literasi ilmu fikih itu disebut dengan ad-dain atau al-qardu. Makanya kemarin telah disampaikan bahwa ariyatud darahim wad dananir lil infaq qardun. Al-Imam Syirazi serta yang lainnya mengatakan bahwa meminjamkan dinar ataupun dirham, meminjamkan uang untuk dibelanjakan, itu bukan akad pinjam meminjam, tetapi itu adalah akad hutang piutang. Selanjutnya Al-Imam Al-Muallif, Al-Imam Abu Syuja mengatakan wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddatin. Akad ariyah itu boleh dilakukan dalam kondisi mutlaqah, tanpa batas waktu. Kapan saja dikembalikan silahkan, kapan saja telah tidak dibutuhkan maka silahkan dikembalikan. Kalau masih dibutuhkan silahkan dipakai.
Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh. Atau peminjaman itu dibatasi dengan waktu selama 1 pekan, 1 jam, 1 bulan, setahun, 2 tahun. Ada batas waktunya. 2 model ini boleh. Meminjamkan tanpa batas waktu yang jelas. Selama masih diperlukan silahkan digunakan. Atau dibatasi dalam batas waktu tertentu. Kalau Anda bertanya, apakah ini tidak menimbulkan gharar, ketidakpastian akad? Maka perlu diketahui bahwa akad ariyah itu akad yang bersifat jaizah. Akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Ya, dengan demikian kedua belah pihak boleh membatalkan akad ini, memutus akad ini kapanpun ia mau, selama pemutusan ini tidak menimbulkan kerugian ataupun mencelakakan pihak lain. Adapun bila pemutusan penghentian akad ariyah pinjam meminjam ini menimbulkan kerugian, mencelakakan pihak lain, maka tentu dalam kondisi macam ini tidak boleh dibatalkan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la darara wa la dirar. Kita tidak dibenarkan untuk la darar, melakukan satu tindakan yang dapat mencelakakan atau merugikan orang lain. Wala dirar, dan tidak pula dibenarkan untuk membalas perbuatan orang lain dengan cara yang lebih keras, lebih kejam, lebih sadis, lebih berat. Ini cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah, karena pembatalan tersebut dapat menimbulkan kerugian, misalnya ada orang pinjam motor kepada Anda untuk pergi ke satu kota, di kota sebelah misalnya. Anda domisili di Jakarta, ada kawan Anda pinjam motor Anda untuk dikendarai ke kota Bogor. Di tengah jalan Anda menghubunginya bahwa akadnya batal, saya tarik motor tersebut, saya tidak jadi meminjamkan karena saya butuh. Tentu ini menyusahkan saudara kita yang telah meminjam. Maka pembatalan ini menimbulkan kerugian, mencelakakan saudara Anda. Maka pembatalan ini dalam rangka memproteksi saudara Anda agar tidak celaka, tidak menanggung kerugian. Maka Anda tidak boleh membatalkan dengan cara seperti ini. Tapi setelah dia sampai di tujuan atau setelah dia kembali, maka Anda boleh memutus hubungan pinjam meminjam walaupun tempo waktu yang telah disepakati belum berlalu. Sebagaimana pihak peminjam boleh membatalkan akad tersebut walaupun belum sampai pada tempo waktu yang telah disepakati. Kenapa? Karena ariyah akad sosial, akad yang tidak mengikat. Sehingga kedua belah pihak bebas menentukan sikap dan pilihannya kapanpun selama tidak menimbulkan kerugian. Ya, ini pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa akad ariyah itu akad yang mengikat dari salah satu pihak, yaitu dari pihak pemilik aset, pemilik barang. Ia wajib memenuhi janjinya untuk mengizinkan peminjam memanfaatkan barangnya dalam tempo waktu yang telah disepakati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang yang beriman, penuhilah akad yang telah kalian jalin. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi tsalat. Tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya adalah idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dia berdusta. Dan kalau
implementasinya kalau Anda telah berbicara bahwa Anda mengizinkan peminjam untuk memanfaatkan barang Anda selama 1 pekan, kemudian di tengah jalan Anda batalkan, ini sama saja Anda berdusta. Kemudian Nabi juga bersabda, wa idza ahada ghadar. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Nah, akad ketika Anda mengizinkan, ya silahkan gunakan, manfaatkan motor ini selama 1 pekan. Ternyata di tengah jalan, belum genap 1 pekan, Anda sudah mengatakan, saya tarik motornya kembali. Ini sama saja Anda telah ingkar janji, dan ingkar janji itu haram. Padahal menurut penjelasan para ulama, yang namanya akad itu levelnya lebih tinggi dibanding level janji. Akad itu kedudukannya lebih kuat karena setiap akad pasti janji. Tapi tidak semua janji itu akad. Dengan demikian, bila Anda mengingkari janji Anda, komitmen yang telah Anda sepakati dalam akad, itu sama saja Anda ingkar janji, dan itu haram. Karena itu salah satu indikasi perbuatan orang munafik. Berdasarkan sudut pandang ini, tinjauan terhadap dalil yang semacam ini, sebagian ulama mengatakan bahwa akad ariah itu dari sisi pemilik barang yang meminjamkan, hukumnya mengikat. Konsekuensinya mengikat, alias dia tidak boleh menarik kembali, tidak boleh membatalkan akadnya, kecuali setelah peminjam betul-betul selesai dari memanfaatkan atau kebutuhannya, dan setelah jatuh tempo. Adapun dari sisi peminjam, maka sepakat. Dari sisi peminjam, akad ariah itu bersifat tidak mengikat, alias kapan saja peminjam ingin mengembalikan, maka boleh mengembalikan selama pengembalian barang tersebut tidak menimbulkan kerugian. Bagaimana misalnya? Kok pengembalian barang menimbulkan kerugian? Misalnya ketika Anda pinjam motor tadi dari Jakarta ingin bepergian ke kota Bogor selama 1 pekan, dan pemilik motor sudah mengizinkan. Kemudian setelah meminjamkan motor tersebut, pemilik motor safar, pergi, meninggalkan rumahnya dan rumahnya kosong. Maka ketika Anda ingin membatalkan akad pinjam-meminjam, karena Anda mungkin merasa selesai kebutuhan Anda, sehingga walaupun belum berlalu 1 pekan Anda sudah pulang rumah, dan Anda ingin segera mengembalikan motor ini. Maka ketika Anda mengembalikan motor yang Anda pinjam, dan ternyata pemilik motor tidak ada di rumah, Anda tidak boleh mengatakan, saya letakkan motornya di depan rumah dan saya tidak lagi bertanggung jawab atas motor ini. Tidak boleh. Karena ini dapat menimbulkan kerugian. Motor tersebut bisa dicuri, bisa diambil orang. Maka ketika Anda tahu bahwa pemilik rumah tidak ada, Anda berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat motor tersebut agar dapat Anda kembalikan kepada pemiliknya pada waktu yang telah disepakati, dalam kondisi utuh, tanpa cacat, tanpa ada kerusakan apapun. Ya. Namun sekali lagi, mayoritas ulama menganggap bahwa akad ariah itu bersifat tidak mengikat kedua belah pihak, peminjam dan yang meminjamkan. Kenapa? Apa dasarnya? Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'alal muhsinina min sabil. Tidaklah ada alasan, tidaklah ada celah untuk menyalahkan, untuk menghukumi atau membebankan kerugian kepada orang yang telah berbuat ihsan, menolong, orang yang berbuat sosial. Tidak sepatutnya orang yang berbuat sosial itu justru malah dibenci atau dimurkai atau dihukumi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh muhsin, orang yang berbuat sosial, walaupun tidak sempurna, semula berkata meminjamkan seminggu, tapi ternyata belum berlaku 1 minggu, dia sudah menarik kembali. Kenapa? Tentu ada alasan.
karena mungkin dia butuh, karena ada alasan yang lain yang menyebabkan dia harus menarik kembali pinjaman tersebut. Maka dalam kondisi macam ini tidak ada celah ya. Tidak ada celah untuk kemudian mendiskreditkan, menganggap pemilik barang itu berbuat salah atau semena-mena atau yang lainnya. Karena walaupun dia meminjamkannya tidak sampai 1 pekan penuh, sebagaimana yang dia janjikan di awal, tetapi dia membatalkannya sebelum berlalunya tempo waktu yang telah disepakati, tetapi dia tetap saja tidak keluar dari sebutan muhsin. Dia telah memberikan jasa, dia telah berbuat baik, dan orang yang berbuat baik tidak layak untuk didiskreditkan atau disudutkan atau dianggap telah melakukan satu kesalahan. Ya. Wa tajuzul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bimuddah. Kemudian al-muallif mengatakan wahya madmunatun 'alal musta'iri biqimatiha yauma talafiha. Dan barang yang dipinjam itu statusnya madmunah. Statusnya wajib ditanggung segala kerugian, kerusakan yang terjadi pada barang yang dipinjam. Harus ditanggung oleh peminjam. Harus ditanggung oleh siapa? Peminjam. Karena barang tersebut berada di tangannya, di tangan peminjam, bukan karena kepentingan pemilik barang, tetapi karena kepentingan peminjam. Sehingga tentu tidak etis kalau kemudian barang tersebut rusak, dikembalikan dalam kondisi rusak. Ini akan memicu keengganan orang untuk meminjamkan barang-barangnya. Ini akan menyebabkan para pemilik barang enggan untuk meminjamkan barangnya. Tetapi ketika Anda sebagai peminjam, kemudian barang tersebut terjadi kerusakan, baik disengaja ataupun tidak, keteledoran ataupun tidak, karena faktor manusia ataupun faktor alami, kemudian setiap kerugian itu Anda tanggung sehingga barang dapat dikembalikan utuh seperti sedia kala, ini akan menjadikan masyarakat tetap bersemangat meminjamkan barang. Tetapi kalau meminjamkan, kemudian barang itu rusak, cacat, kemudian peminjam tidak dibebani kewajiban untuk mereparasi, menservis barang yang rusak tersebut agar bisa dikembalikan dalam kondisi utuh, tentu ini akan menjadikan para pemilik barang was-was dan takut dari meminjamkan barangnya. Ya. Selanjutnya, kalau barang yang dipinjamkan itu tidak dijamin, kerusakannya tidak ditanggung oleh peminjam, ini akan menimbulkan 2 kerugian besar, 2 kerusakan besar. Yang pertama, membuka pintu selebar-lebarnya kepada orang yang ingin berbuat jahat dengan dalih meminjam, kemudian dia rusakkan. Kemudian dia berkamuflase bahwa kerusakan itu terjadi bukan karena kesengajaan. Tentu ini akan membuka pintu kejahatan kepada bagi para orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, tidak tahu berbalas budi. Yang kedua, menjadikan para peminjam itu cenderung untuk berbuat semena-mena, berbuat sesuka hatinya, tidak maksimal dalam merawat dan menjaga barang-barang yang dia pinjam. Kenapa? Toh ini pinjaman, kalau rusak juga tidak akan mengganti. Toh kalau rusak juga tidak akan bertanggung jawab. Akhirnya apa? Akhirnya para peminjam ini sesuka hatinya memperlakukan barang yang dia pinjam. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tuntunan syariat. Karena Islam tidak pernah merestui, Islam tidak pernah mengizinkan umatnya untuk menerapkan prinsip membalas air susu dengan air tuba, membalas kebaikan dengan kejahatan. Yang diajarkan dalam Islam justru sebaliknya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Adakah balasan yang layak untuk diberikan kepada orang yang berbuat baik selain balasan kebaikan pula? Karenanya dalam mazhab Syafi'i,
dinyatakan bahwa barang yang dipinjam itu kalau terjadi kerusakan disengaja ataupun tidak disengaja, maka itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab peminjam. Dia harus menyervis, mereparasi, merawat, atau mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Dasarnya apa? Dasarnya adalah satu kisah, satu hadis dari Nabi SAW. Suatu hari ketika Nabi SAW sedang mempersiapkan pasukan perang untuk menyerang orang-orang kafir yang berlindung di negeri Hunain. Ya, maka Nabi SAW kala itu dalam kondisi kekurangan persenjataan, mempersiapkan pasukan perang, tapi ternyata logistik peralatan perang kurang. Kemudian Nabi SAW mendatangi salah seorang Quraisy, tokoh Quraisy yang baru saja masuk Islam. Namanya Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dikenal sebagai seorang konglomerat kaya raya dari kalangan orang Quraisy dan dikenal memiliki persenjataan yang banyak. Baik itu perisai, panah, busur, pedang dan lainnya. Maka Nabi SAW datang kepada Safwan ibnu Umayyah untuk meminjam sebagian peralatan perang. Kemudian Safwan ibnu Umayyah mengatakan, "Aghasbun ya Muhammad." Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau datang meminjam barang ini dalam konteks ingin merampas kekayaanku, mengambil paksa kekayaanku? Maka Nabi menjawab, tidak. Bal hariyatun muaddah. Tidak, aku tidak ingin merampas hartamu. Tetapi ini adalah peminjaman yang terjamin. Aku jamin akan aku kembalikan seperti sedia kala. Berdasarkan hadis ini, kemudian para fuqaha Syafi'i menyatakan bahwa ariyah itu wajib ditanggung. Peminjam wajib menanggung kerusakan ataupun cacat yang terjadi pada barang yang dia pinjam. Disengaja kerusakan tersebut ataupun tidak disengaja. Alasannya tadi dalam rangka menutup celah bagi orang-orang yang berniat jahat, untuk menutup celah adanya orang yang teledor, ceroboh dalam menjaga dan merawat barang pinjaman. Dan juga berdasarkan hadis Safwan bin Umayyah yang padanya Nabi mengatakan ariyatun muaddah. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa ariyah itu, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah serta yang lain, bahwa barang yang dipinjam itu hukum asalnya tidak wajib ditanggung kerugiannya. Alias peminjam kalau terjadi kerusakan yang tidak disengaja, bukan karena human error, bukan karena perilaku manusia yang teledor, perilaku peminjam yang ceroboh, tapi kerusakan itu terjadi karena faktor alami. Ya, misalnya pinjam motor, kemudian di jalan dia rodanya terkena paku sehingga bocor. Maka kebocoran ini tidak wajib dibenahi oleh peminjam. Peminjam boleh mengembalikan dalam kondisi cacat, dalam kondisi bocor bannya. Ya, kenapa? Karena bukan kewajiban dia tidak merusakkannya. Sehingga dia tidak wajib untuk menanggung kerugian tersebut. Apalagi keberadaan motor tersebut di tangan peminjam itu atas restu dari pemilik barang. Kecuali bila ada kesepakatan pada saat akad bahwa peminjam bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada barang. Bila ada persyaratan semacam ini atau klausul kesepakatan ketika akad pinjam meminjam, maka dalam saat pada kondisi tersebutlah peminjam wajib mengganti, peminjam wajib menanggung kerugian. Ya, artinya peminjam tidak, aslinya hukum aslinya tidak berkewajiban menanggung kerugian, menanggung kerusakan, kecuali bila ada kesepakatan, baik kesepakatan dua belah pihak ataupun komitmen sepihak dari peminjam, ataupun adanya persyaratan yang diajukan oleh pemilik barang
agar peminjam menanggung kerugian tersebut. Namun sekali lagi, dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa peminjam berkewajiban menanggung kerugian secara mutlak, baik kerusakan itu terjadi disengaja ataupun tidak, karena berdalilkan dengan hadis Sufyan umumnya di atas, ariyatun muaddah, pinjaman yang pasti dikembalikan, apapun yang terjadi pasti akan dikembalikan. Ini dalil yang cukup kuat yang bisa dikatakan menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwa barang yang dipinjam itu harus kembali utuh seperti sedia kala apapun yang terjadi di saat barang tersebut sedang berada di tangan peminjam. Ya, bal ariyatun muaddah. Karena Nabi menjelaskan bahwa ariyah itu akan dikembalikan dalam kondisi utuh seperti sedia kala. Dan dalam rangka menutup celah terjadinya kecurangan, terjadinya perbuatan orang-orang yang jahat yang ingin sengaja merusakkan barang orang yang berbuat baik karena unsur hasad, iri dan lainnya, atau menutup celah adanya keteledoran, perilaku yang gegabah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak tahu berbalas budi, sehingga ketika dipinjami bukannya dirawat dengan baik, justru malah disia-siakan, diabaikan, diperlakukan semena-mena sesuka hatinya. Tidak seperti ketika dia menggunakan barang atau aset pribadi, digunakan dengan baik-baik, dengan cara bijak. Tapi fakta di lapangan, banyak orang yang ketika meminjam memperlakukan barang pinjaman itu sesuka hatinya, dia merasa tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Sehingga ini menjadi alasan untuk kemudian kita katakan bahwa pendapat yang diajarkan dalam mazhab Imam Syafi'i ini sangat kuat atau cukup kuat karena berdasarkan dalil di atas dan juga tinjauan secara faktual di mana banyak orang peminjam itu yang ceroboh. Agar tidak terbuka ruang bagi orang-orang yang seperti ini, maka sangat tepat bila peminjam itu dibebani kewajiban menanggung kerusakan bila terjadi. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.